Indonesia Morning Show saya akan bicara mengenai Cirebon. Rotan khas Cirebon, Jawa Barat ini pernah merajai pasar ekspor Eropa. Namun karena kelesuan ekonomi dunia, industri ini pun bak berada di ujung tanduk. Cirebon telah lama menjadi sentra produksi kerajinan rotan. Produk yang biasa dihasilkan oleh industri rumahan ini adalah furnitur seperti meja dan kursi. Produk ini pernah menembus pasar ekspor mancanegara, khususnya Eropa. Tak hanya Eropa, kawasan Asia seperti Korea dan Arab Saudi juga jadi pelanggan utama. Namun sayang, ketika krisis melanda dunia, banyak industri yang terpaksa gulung tikar karena pesanan tak bisa menutup biaya operasional dan gaji karyawan. Ini sebenarnya dampak krisis global yang ada di Eropa khususnya. Ya, dampak krisis di Eropa itu sangat dominan sekali kepada pasaran kita yang ada di Italia, khususnya yang di Italia ini berdampak besar. Daya beli mereka sangat menurun tajam. Jamaluddin adalah salah satu pengusaha yang sempat meneguk manisnya ekspor rotan. Ia memulai bisnis rotan ini sejak tahun 2004. Sampai pada tahun 2011 dan 2012 karena krisis yang melanda dunia berdampak ke Indonesia. Ia hanya mampu mengirim 35 kontainer berisi furnitur rotan setiap musimnya ke luar negeri. Jumlah pengiriman barang tiap tahunnya turun signifikan. Pada tahun 2013 hanya 20 kontainer yang ia kirim. Terus menurun pada tahun 2014 dengan 5 hingga 6 kontainer saja yang dikirim ke luar negeri. Krisis yang berkepanjangan ini bahkan membuat produksi di tahun 2015 hanya menyelesaikan sisa produk pesanan tahun 2014 sebanyak 3 hingga 4 kontainer. Pegawai yang semula berjumlah 100 orang kini hanya tersisa 5 hingga 10 karyawan saja. Hal ini dikarenakan ongkos produksi terbesar pada biaya produksi dan gaji karyawan. Sistem pembelian yang ia pakai adalah by order atau sesuai pemesanan. Hal ini ia lakukan agar tak ada produk tersisa di gudang. Kebanyakan para pembeli mengetahui produk Jamaluddin melalui pameran. Tak jarang ada yang memesan melalui website yang ia pakai sebagai promosi. Krisis yang berkepanjangan ini membuatnya harus memutar otak dengan cara menjual produk ke dalam negeri melalui pameran. Tak sebanyak ketika ekspor, karena di dalam negeri pembeli biasanya hanya membeli produk satuan. Belum menemukan solusi yang jitu ya, tapi kita tetap berusaha dengan jualan ke lokal, terus kemudian juga kita juga mengasih stimulus harga, diskon lah bahasanya, karena dolar ini memang cukup, sebenarnya kalau produksinya bagus cukup signifikan ketika kita ngasih harga dengan diskon sampai 10-20% dengan angka rupiah yang memang semakin terpuruk ini. Ia juga tak menampik bahwa akibat krisis ini hasil dari industrinya turun hingga 80%. Jadi kalau rotan itu kan khas daerah Cirebon ya dari dulu ya. Jadi kalau saya beli rotan itu istilahnya kita membantu perekonomian masyarakat sekitar juga gitu kan. Karena mereka juga bergantung pada rotan. Yang kedua secara desain itu lebih variatif ya. Kita lebih banyak pilihan gitu. Jadi tidak ngebosenin. Namun Jamal tetap optimistis hingga akhir tahun ini akan ada pembeli yang tertarik memesan produknya. Terlebih, musim pembelian masih akan berlangsung hingga Maret 2016. Luki Fitriani, Yohanes Januadi melaporkan untuk NET.